Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an ij'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma ansur ahla Ghazzah nasran mubina. Allahumma ihfaz ahla Ghazzah nisa'ahum wa atfalahum wa masyayikhahum. Allahumma taqabbal minhum syuhada'ahum ya rabbal alamin wa ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pagi ini dan seterusnya ya, nahnu min ahlil iman wa min ahlil Quran wa min ahlil ta'at insyaallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, barang siapa yang masih beriman karena tiga hal ini, berarti dia mendapat nikmat besar, tidak terpengaruh oleh peristiwa ya. Pertama, man amana ba'da mauti, orang yang tetap beriman walaupun Rasulullah enggak ada ya. Ini jangan dikira sebuah kebetulan ya, sebuah tanpa keterlibatan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Rasulullahnya nggak ada, apalagi nggak adanya nggak kira-kira udah 14 abad ada hamba-hamba Allah yang mau beriman, Masya Allah, belajar Al-Quran ya. Nggak bosan-bosannya, nggak capek-capeknya, maka harus diyakini bahwa di situ ada peran Allah dalam diri manusia itu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja, dari yang terkecil apalagi yang besar, di situ ada peran Allah ya. Kenapa? Karena memang di zaman Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal, rame-rame keluar dari Islam, rame-rame nggak mau bayar zakat, nggak mau sholat ya. Padahal juga ya, Rasulullah dimakamkan belum setahun, tapi ada manusia yang nggak kuat ya. Ngapain lagi beriman, ngapain lagi sholat, ngapain lagi zakat ya. Udah gitu kelompok ini punya senjata ya. Diingetin Abu Bakar, kamu harus tobat, nggak bisa ya. Kamu saya perangi, siap ya. Namun kita alhamdulillah, dan semoga semua kaum muslimin tetap dalam keadaan iman walaupun Rasulullah nggak ada. Dan banyak lagi hadits-hadits yang lain ya. Rasulullah mengatakan hum ikhwani ya. Mereka itu ya orang-orang yang sangat dekat denganku ya. Para sahabat bertanya, lah kita bukan ikhwanuka ya Rasulullah, antum ashabi ya. Ya. Kalian tuh beriman ya wajar, saya bersama kalian ya, saya yang mentarbiyah kalian, saya ngajari kalian. Nah kalau umat di masa akan datang nanti, siapa yang ngajari? Mereka nggak pernah ketemu saya kecuali namanya saja, tapi masih beriman. Wah,
maka itu merupakan nikmat yang spesial. Ya. Yang kedua, man amana bi ba'da mauti Utsman bin Affan. Siapa yang tetap beriman kepadaku sepeninggal Utsman bin Affan. Karena sejak zaman Utsman bin Affan memang zamanul fitnah, ya. Mulai kaum muslimin mengalami perpecahan, mengalami ini. Maka yang tidak kuat di zaman itu rame-rame menjadi kaum munafikin. Ya. Alhamdulillah kita masih beriman juga, ya. Zaman Utsman udah lewat juga 14 abad juga, ya. Nah, yang ketiga nih, ya. Man amana ba'da maji'id dajjal. Ya, siapa yang tetap beriman setelah dajjal datang, ya. Ya, dajjalnya memang belum datang, tapi ya esensi dajjal, ya, terus berkembang, ya. Semacam dajjal, ya, terus berkembang yang membuat, ya, orang-orang beriman jika tidak meningkatkan imannya, ilmunya, ya, maka bisa luntur imannya, ya. Dajjal itu kan artinya pembohong, ya. Sedangkan sebelum datangnya Dajjal, Rasulullah menyebut khadda', ya. Masa-masa, ya, masa-masa yang menipu. Sayati 'alaikum sanawatun khadda'at, ya. Akan datang kepadamu tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, ya. Yusaddaqu fihil kadhib. Kalau jadi pembohong malah cepat hidup enak, ya, cepat dapat jabatan, cepat populer dan seterusnya, ya. Yusaddaqul kha'in, menjadi pengkhianat. Nah, itu cepat juga, cepat kaya, cepat populer, ya, cepat dapat jabatan, ya. Sehingga yang nggak kuat, ya, terjerumus dalam tahun yang wa yukadzabu fihi as-shadiq, ya. Kalau jujur malah dibenci, ya, malah nggak ada yang berminat, ya. Yukadzabu fihi as-shadiq, ya. Wa yukhawwan fihi al-amin. Kalau jadi orang yang dapat dipercaya malah dikhianati, ditelikung, ya. Dicitrakan nggak jelek, dicitrakan jadi jelek dan seterusnya, ya. Wa yatakallamu fihi ar-ruwaibidah, dan yang disukai oleh masyarakat adalah ruwaibidah, ya. Ada beberapa penjelasan tentang ruwaibidah, ya, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak punya keimanan, tidak punya kapasitas apa-apa, ya. Yatakallamu amrul ammah, tapi dia, ya, mendapat posisi yang mengatur, posisi mengatur masyarakat, mengatur rakyat, ya. Gimana nggak khoda'at, ya. Jadi nggak peduli mau yang akan memimpin anak kecil, yang memimpin anak nggak punya iman, nggak punya ini, nggak punya itu. Yang penting saya dapat kue dari kondisi ini, ya. Maka akan dia puji-puji itu ruwaibidah, ya. Nah, dalam kondisi ini jika manusia itu tetap beriman kepada Allah,
ya, maka berarti insya Allah dia selamat dalam menghadapi fitnah yang ketiga ini. Walaupun untuk dajjalnya ada doa khusus, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Kan dajjalnya mungkin masih 100 tahun lagi, ngapain hari ini berdoa? Ya. Ya kalau nggak ketemu langsung dajjalnya, ya berarti insya Allah itu doa minta keselamatan dari suasana-suasana yang sudah mirip dajjal, ya. Ya. Ataupun doa-doa yang kita panjatkan bisa jadi oleh Allah dikonversikan untuk anak cucu kita, ya. Kita semua kan pasti punya anak cucu nanti di 50 tahun, 100 tahun ke depan, ya. Sebagaimana kita saat ini, ya anak cucu dari kakek moyang kita 100 tahun yang lalu. Kita kan bukan ada secara tiba-tiba, pasti ada kakek moyang kita, ya. Ya, kalau kita saat ini masih, ya semoga Allah terus pilih jadi, ya min ahlil iman, min ahlil ta'at, min ahlil Quran, ya berarti mungkin kakek moyang kita punya peran dulu, ya. Mungkin ada doa, mungkin ada infak yang mereka berikan sehingga kita sebagai anak cucunya, ya, kecipratan barokah mereka. Begitu juga kita saat ini, bagaimana dengan anak cucu kita, ya. Puluhan ataupun ratusan tahun ke depan, ya kembali juga kepada kondisi kita saat ini, ya. Karena itu di ayat ke-7 yang kita pelajari kemarin, pentingnya menjadi orang yang, ya, yang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Bertanyalah pada ahlul ilm, ya. Ya, orang kalau bertanya berarti ada kedekatan, berarti ada kesikohan, ada kecintaan, ya. Ya, Abu Darda itu sahabi yang tidak terlalu menonjol dari segi kealiman, ya. Walaupun dengan kita ya aliman dia kemana-mana, ya. Kalau dibanding dengan Ibnu Abbas, dengan Abdullah bin Mas'ud, ya. Tapi beliau punya 2 istri, ya. Istri yang kedua itu tokoh, ya, alimah kabirah, ya. Tokoh kealiman yang besar, ya. Beliau tinggal di Damaskus, ya. Istrinya sering bolak-balik Damaskus Al-Aqsa, ya. Jadi ada jejak ilmu di Al-Aqsa itu, pengajarnya adalah istri Abu Darda, ya, yang terkenal dengan istilah Ummud Darda As-Saghirah. Kalau yang pertama disebut Ummud Darda Al-Kabirah, ya. Ya, sebagai suami seorang wanita yang sangat alim, ya. Hampir semua muhadditsin, mufassirin murid beliau, Abu Bakar, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya. Ya, itu dulu murid beliau. Ya, maka beliau mengambil pelajaran luar biasa dari, ya, aktivitas istrinya di dalam menjadi khadimatul ilm, pelayan ilmu, ya. Ya, maka beliau katakan, ya, ya seperti inilah, ya, utlubul ilma min ahlil ilm. Kamu harus cari itu ilmu dari para ulama, ya. Jika kamu nggak bisa, katanya, ya, jika kamu nggak minat,
nggak punya kesempatan, maka usahakanlah ya, ahibbu ahlal ilm ya. Kalau kamu suruh ngaji begini nggak siap, suruh ngaji begini ya, ya ngajinya di atas tempat tidur ya, akhirnya walaupun nggak niat tidur ya bisa tidur tuh ya. Ya, apalagi off kamera misalnya, wah bisa bebas itu ya. Tapi insya Allah di sini enggak ya, semua insya Allah ngaji dengan sepenuh hatinya ya, sepenuh perhatiannya ya. Maka kalau kamu nggak mau mencari ilmu, cintailah ahli ilmu ya. Kenapa? Karena salah satunya ilmu itulah yang punya peran untuk menyelamatkan dari fitnah-fitnah kehidupan ya. Ketika Allah bercerita tentang Qarun, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi ya. Qarun itu kalau udah keluar rumahnya, semua masyarakat itu gigit jari ya. Kita kapan ya berilmu kayak berharta kayak dia ya, ya. Coba kita bisa seperti dia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim ya. Maka orang yang baik ya, orang yang soleh menegur ya, celaka kamu ya, itu nggak ada apa-apanya ya. Yang istimewa hidup itu kalau kamu dapat pahala ya, ya thawabullahi khairul lakum ya. Wa qala alladhina utul ilma thawabullahi ya, khairul lakum, atau thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah ya. Pahala Allah itulah yang seharusnya kamu dambakan ya. Harta ya, kalau enggak hartanya yang hilang, orangnya yang hilang ya. Ya, thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun ya. Di ayat itu Allah mengatakan wa qala alladzina utul ilm ya. Kok enggak mengatakan wa qalal mu'minun ya? Ya. Enggak mengatakan wa qalal murabbun, ahli tarbiyah. Yang utamanya wa qalal ladzina utul ilm. Orang yang berilmu, ya, orang-orang yang diberi ilmu ya. Ya. Karena memang manusia-manusia yang punya pemikiran bahwa hidup itu yang paling spesial adalah pahala Allah dari keimanan dan amal soleh, itu semua berawal dari ilmu ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau saja kamu belajar hari ini, bulan ini, kamu merasa kok nggak ada perubahannya, ya saya gini-gini aja ya. Selama kamu berilmu, peluang itu tidak tertutup. Bisa jadi bulan depan kamu ada perubahan. Bisa jadi tahun depan kamu berubah. Kalau kamu masih mau mengambil ilmu dari ahli dzikir ataupun minimal mencintai ahli dzikir. Ya. Ya, ini pentingnya ya, mencari ilmu ya. Karena kalau ada orang ya, beriman bisa begini bisa begitu ya, semuanya tidak terlepas karena ilmu ya. Apalagi jadi mujahid pasti berilmu ya. Jadi munfiq pasti ada ilmu ya. Sekecil apapun semua berawal dari ilmu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Kamu bisa beriman karena kamu ada ilmu ya. Maka bisa jadi katanya nih, wallahu alam, semoga betul ya, orang-orang bule di negeri barat sana yang pada masuk Islam, mereka sudah biasa hidup dengan kondisi keilmuan, maka bisa jadi ya, proses keislamannya, proses kesolehannya bisa lebih cepat ya, karena ada ilmu ya. Nah,
negara yang maju itu memang ilmu itu harus menjadi sesuatu yang mudah didapat ya. Ya, tapi walaupun mudah dapat, kalau orangnya nggak mau, tetap aja nggak punya ilmu ya. Harus ada kesadaran pentingnya ilmu dalam kehidupan ya, agar kamu menjadi orang-orang yang ya'lamun ya. Kalau nggak berilmu menjadi orang yang la ta'lamun, yang nggak banyak tahu tentang kehidupan ini ya. Maka ayat berikutnya, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Kami tidak menjadikan tidak menjadikan mereka itu siapa ya, ayat sebelumnya ayat 7, rijalan nuhi ilaihim ya, kaum laki-laki yang diutus menjadi rasul kemudian mendapat wahyu. Wa ja'alnahum, kami tidak menjadikan mereka itu manusia-manusia yang tubuhnya itu enggak butuh makan. Jasadan la ya'kuluna ta'am. Enggak mungkin ya, Allah menjadikan para utusan itu enggak butuh makan. Artinya apa? Artinya para rasul itu benar-benar manusia biasa. La ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin, dan enggak mungkin mereka itu ada terus, kekal terus. Artinya apa? Mereka itu pasti mati. Jadi utusan Allah itu hidupnya selalu butuh makan dan terbatas. Walaupun usianya sampai 1000 tahun lebih, ujung-ujungnya mati juga ya. Wa ma kanu khalidin. Kaidah tafsir itu kalau ada ma nafiyah, ma artinya tidak, ketemu dengan fi'il madhi, maka itu menunjukkan satu penegasan penegasan betul-betul ya, tidak terjadi gitu ya. Wa makanu khalidin, tidak mungkin ada utusan yang hidup terus. Tapi bukan berarti kalau sudah mati kamu kapok beriman, seperti yang saya katakan tadi ya. Mentang-mentang Rasulullah mati, akhirnya ya udah nggak usah ibadah lagi, nggak usah Islam lagi ya. Udah gitu rame-rame lagi ya, ribuan manusia ya rame-rame keluar Islam hanya karena Rasulullah meninggal ya. Begitu juga turunan para anbiya itu adalah ulama ya. Bukankah Rasulullah mengatakan al-ulama'u warathatul anbiya ya. Maka para ulama pun juga punya sifat yang sama. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am. Kalau ada manusia Allah takdirkan, Allah tolong menjadi ulama, ya dia tetap manusia biasa ya. Dia butuh makan, ada saatnya dia berakhir hidupnya ya. Jadi ini berbicara tentang apa? Sisi basyariyah ya, basyariyatul al-anbiya ur-rusul ataupun al-ulama ya. Di dalam meyakini ya seorang rasul ya, jangan pernah lupa bahwa mereka itu pada hakikatnya manusia biasa. Begitu juga kalau ada orang yang kita yakini kealimannya, kesolehannya dan lain sebagainya ya, jangan dikira dia tidak ya, jangan dikira dia terbebas dari sisi-sisi kemanusiaannya seperti butuh makan ya.
Dan betapa banyaknya ayat-ayat yang semacam ini, ya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi juga ada ayat semacam ini. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Bahwa aku hanyalah manusia biasa, ya. Manusia biasa, yang mendapat wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, ya. Ataupun juga nanti di ayat 34 di surat Al-Anbiya juga ditegaskan lagi, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidin, ya. Kami tidak pernah menjadikan ada manusia yang hidup terus, ya. Di mana lagi tuh? Di surat Ar-Ra'du, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah, ya. Dan semua utusan yang kami utus, ya, semuanya berumah tangga, ya, punya istri, punya anak, ya. Ya, namanya punya istri ataupun punya suami sama, hidup tuh repot, ya. Ya. Butuh perjuangan untuk menghidupi mereka, ya. Punya anak, punya cucu, ya pasti repot. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, ya. Dan penjelasan yang lain, ya. Maka ayat-ayat seperti ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentu aslinya agar menjadi motivasi bagi manusia, ya. Walaupun dia hebat, ya, jadi rasul, jadi nabi, ya, ataupun dia jadi seorang yang alim, yang saleh, ya. Sahabat, para tabi'in dan ulama yang ada pada abad-abad ini, ya. Apakah kalau kita baca kehidupan Hasan al-Banna rahimahullah, baca kehidupan Syed Qutb rahimahullah, ya, maka kita harus ingat terus sisi basyariyahnya, sisi-sisi kemanusiaannya, ya. Jadi memang kenapa kalau nggak diingat ini, ya, ada yang mengira ya memang udah takdirnya dia begitu, ya, ya memang dia bakatnya begitu, ya. Jadi kalau takdirnya begitu, kalau saya begini memang takdir saya nggak begitu. Oh, memang bakatnya dia begitu, memang bakat saya bukan begitu. Dan berbagai macam kesimpulan-kesimpulan yang lain yang membuat manusia tidak bisa mengambil qudwah, ya. Fabihudahu muqtadih, ya. Karena para anbiya ataupun orang-orang yang berada dalam keimanan yang baik semuanya karena petunjuk Allah. Ulaika alladzina hadahumullah, ya. Maka kamu harus bisa mengambil pelajaran dari hidayah yang Allah berikan. Fabihudahu muqtadih, ya. Ya, Allah tidak katakan fabihim iqtadih. Kalau bihim berarti pribadinya, tapi kalau hudahum yang harus kamu ambil pelajaran, apakah ilmunya, apakah kesalehannya, apakah ketakwaannya, itu yang harus kamu ambil pelajaran dan ikuti, ya.
Jadi mungkin kalau mau sama nggak mungkin. Sama-sama aku ingin seperti Nabi Nuh ya. Dari segi kenabiannya ke rasulnya nggak sama. Ya. Tapi yang mungkin sama dari kesabarannya ya. Dari ibadahnya, dari semangat dakwahnya ya. Bahwa Nabi Nuh bisa seperti itu bukan berarti nggak capek ya. Capek banget. Maka siapa yang mau mengikuti sisi kemanusiaannya, dia bercapek-capek, bersedih-sedih ya, dan lain sebagainya ya, insya Allah ya ada kemiripan ya, kemiripan amal solehnya dengan para anbiya itu ya. Bedanya cuma tidak diwahyukan saja, tapi bisa jadi ya. Rasulullah memberi motivasi agar umat ini senang ya, senang berinteraksi dengan Al-Quran ya. Ayo baca, ayo hafal, ayo ini yes. Semua terkait dengan Al-Quran ya. Udahlah, nggak usah mikirin hasilnya, pokoknya kerjain aja deh. Pokoknya bahwa kamu telah menjadikan 24 jam itu, apakah dari 24 jam itu cuma 2 jam, sejam, pokoknya ada yang membuat kamu harus bersabar-sabar dengan Al-Quran ya. Hasilnya gimana ada urusan lain itu ya. Pokoknya kamu ada sesi bagaimana kamu berjuang menghadapi ngantuk ya. Nggak tahu tuh mata kenapa kok bersama Al-Quran bawaannya ngantuk aja ya. Mau atlet mau apa aja mau ya, yang biasa non atlet ya, kalau sama Al-Quran ya ngantuk aja ya. Tapi yang spesial itu bagaimana kamu ya tidak mau tunduk sama ngantukmu. Demi Al-Quran saya lawan nih ngantuk ya. Al-Quran saya lawan nih malas, saya lawan nih futur, saya lawan nih sibuk. Nah, pokoknya hidup harus ada Al-Quran ya. Ya. Kenapa? Rasulullah menjelaskan agar dirimu itu mengandung unsur kenabian ya. Agar dirimu itu ada mirip-miripnya itu loh dengan kenabian ya. Apa itu Nabi Muhammad, Nabi Musa, kalau kamu dekat dengan wahyu Allah. Karena yang ditonjolkan di ayat ke-7 kan illa rijalan nuhi ilaihim ya. Ya. Keunggulan seorang rasul itu ya karena wahyu. Sehingga kalau kamu senang kepada wahyu, kalau kamu maksimal hidup bersama wahyu ya, maka hidupmu itu ya katakan seminim-minimnya berbau kenabian ya. Ya kalau soal status rasul nabi itu memang kekhususan ya. Kamu nggak dihisap, kenapa kamu nggak jadi nabi, kenapa kamu nggak jadi rasul? Dihisapnya kamu dulu udah sibuk nggak dengan Al-Quran ya. Itu merupakan ya, cara Rasulullah motivasi agar orang beriman itu ya di dalam melihat para anbiya itu ya berusaha sama dari segi unsur kenabiannya. Adapun kamu nggak jadi nabi, nggak jadi rasul, itu bagi Allah ya tidak akan menjadi catatan khusus ya. Maka Rasulullah mengatakan begini, man qara'al Qur'ana faqad istadrajan nubuwah ya. Siapa yang rajin bersama Al-Quran ini berarti dia telah menaiki tangga-tangga kenabian ya. Maksudnya menjadi mirip sebagai seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah ya. Karena siapa yang terus bersama Al-Quran maka dia akan banyak tahu tentang Al-Quran ya.
tema Al-Quran tentang akhirat seperti ini, tema Al-Quran tentang ma'rifatullah seperti ini, tema Al-Quran tentang kenabian seperti ini, banyak taunya ya, berarti ya itulah seorang nabi. Faqad istadarajan nubuwah ghaira annahu la yuha ilaih. Bedanya dia cuma tidak mendapat status nabi atau rasul, enggak masalah itu ya, karena itu sudah hak prerogatif Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Hak Allah untuk memilih ya siapa saja yang pantas jadi nabi ya, siapa yang enggak dipilih oleh nabi. Tapi bersama wahyunya itu peluang semuanya ya. Yang penting sama, para anbiya itu untuk bisa membuat wahyu mereka harus bersabar, mereka harus bercapek, mereka harus kurang tidur, semuanya deh ya. Sehingga kalau kamu mau merasakan apa yang dirasakan para anbiya, kamu dapat sekian persen ya. Mungkin persis juga enggak ya, tapi ya ada mirip-mirip kenabiannya ya. Nabi itu dulu selalu salat malam, kamu salat malam juga ya, istadarajan nubuwah ya. Nabi itu dulu berdakwah, berjihad, memperbaiki umat, kamu juga melakukan istadarajan nubuwah ya. Apa saja ya. Itu kalau kita pahami ayat ini dengan hati yang benar ya. Ketika kita melihat seorang nabi atau membaca kisah seorang nabi ya, ataupun seorang ulama, orang yang saleh ya, maka jangan pernah kamu menganggap diri saya tertutup untuk menjadi seperti itu ya. Ya istilahnya hati-hati dengan istilah wali songo. Wali songo itu sebetulnya ya sudah benar, memang mereka itu punya kewalian ya. Tapi jangan pernah memahami wali itu hanya songo ya. Yang orang Sumatera Barat mungkin nggak tahu arti songo. Songo artinya 9 ya. Kalau wali itu dianggap 9 titik, nggak mungkin ada ya. Nah, itu nggak benar menurut Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan di surat Yunus 62, semua orang beriman punya peluang jadi wali ya. Cuma emang dia nggak pernah tahu diri saya wali nggak ya. Dan nggak perlu ngaku ya. Sepertinya saya ini wali, nggak perlu begitu. Pokoknya Allah katakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ya. Jadi kalau ada orang disebut wali, disebut masya Allah punya ini, seharusnya dengan ayat ini orang beriman itu yang dipikir adalah ya, dia punya amal soleh apa ya supaya bisa saya ikuti ya. Jadi tidak sibuk dalam dia orangnya begini. Akhirnya sibuk apa? Sibuk memuliakannya ya. Dan memuliakannya cenderung kepada pengkultusan ya. Nah ini ya, sadar atau tidak berarti manusia ya, terjerumus kepada lupa sisi-sisi kemanusiaan siapa saja yang diunggulkan oleh Allah ya. Ya ada sebagian masyarakat kita kalau ada orang ngomong qala Hasanul Banna ngamuk dia ya. Ta'assub banget sih kamu itu ya. Memang dia lebih baik dari Rasul ya. Padahal orang waktu ngomong itu bukan ada maksud begitu ya. Dia kagum kepada sosok ini ya karena amal-amalnya, bukan karena namanya. Kalau ada orang lain juga punya amal-amal seperti ini, kita juga kagumi ya. Misalnya qala Ibnu Utsaimin, ya kita nggak apa-apa qala Ibnu Utsaimin.
Qala Ibnu Utsaimin, seorang ulama Utsaimin, ya ini kan istilahnya ulamanya salafi gitu ya. Kita sangat hormat ya. Walaupun itu dari Utsaimin, kalau nasihatnya benar ya. Mana kata beliau misalnya, kullama zada yaqinul abdi ya, fa innallaha yuthabbituhu wa yuqawwihi ya. Ketika orang beriman itu keyakinannya terhadap Al-Quran, terhadap Rasul, terhadap Islam semakin bertambah. Dan bertambah kenapa? Karena dia belajar ya. Maka Allah akan membantunya untuk lebih teguh dan lebih kuat lagi ya. Ini ucapannya siapa? Ibnu Utsaimin. Enggak apa-apa bagi kita ya. Ahlan wa sahlan ya. Kenapa ada orang lain kalau kita ngomong qala Hasanul Banna, wah anta musyrik, anta ya. Qala Sahibul Dhilal, qala Said Qutb, wah anta musyrik ya. Ini jangan-jangan karena kebencian ya. Padahal ucapan-ucapan ulama itu ya secara umum biasanya dihasilkan dari pengalaman dirinya, pengalaman mujahadahnya, pengalaman interaksinya dengan Al-Quran, dengan hadis, sehingga ketika kita ambil itu, kita berharap agar itu ya bisa kita ambil pelajaran ya. Kita nggak ada urusan dengan pribadinya ya. Supaya kita tidak menganggap emang yang bisa begitu hanya dia ya. Mungkin seutuhnya memang iya, tapi ya, sekedar menjadi seperti beliau-beliau para ulama itu 10%-nya, 5%-nya kan pasti ada dalam diri kita ya. Kenapa anti banget untuk mengatakan ya qala fulan, walaupun sekarang dia udah rame di medsosnya, qala Ibnu Utsaimin, qala Ibnu Abdul Aziz Ibn Baz dan seterusnya ya. Hanya dulu dia ngecam orang, sekarang dia ngerjain sendiri setelah tahu oh iya ternyata bermanfaat juga ya. Jadi siapapun yang menurut kita ya punya keistimewaan dalam hidayah, dalam keilmuan, dalam kesolehan ya, maka ayat ini mengingatkan kita ya, fokuslah kepada ya, dia kelebihannya apa, dia punya penjahadah apa ya, bukan fokus kepada ya pribadinya sehingga hanya sibuk untuk pemuliaannya ya. Itulah yang mungkin disikapi oleh manusia dalam memuliakan habaib misalnya. Ya bagus mulia habaib, tapi kamu cuma sibuk dengan pribadinya, nggak sibuk ini habib ini punya keistimewaan apa ya. Oh dia punya keistimewaan dalam tajarrud ya, totalitas dalam perjuangan Islam. Oh kalau ini punya kebiasaan apakah menolong umat ya, berzikir dan seterusnya ya, maka siapa yang bisa seperti itu berarti dia telah berhasil mengambil pelajaran dari ayat-ayat seperti ini sebagai sumber motivasi bahwa saya juga bisa ya, walaupun nggak seutuhnya, apakah seperti Nabi Nuh, apakah seperti Nabi Ibrahim, ataupun seperti ulama-ulama yang ada di abad di dekade ini ya, insya Allah saya juga bisa ya. Jangan divonis dirinya, nggak mungkin saya bisa seperti dia, nggak mungkin ya. Siapa orang tuanya ya? Kalau Al-Banna bisa begitu kan orang tuanya ahlul hadis, Al-Imam Abdurrahman As-Sa'ati ya. Orang tua saya apa? Cuma petani, cuma ini. Siapa bilang kamu begitu? Ya. Kalau kamu terus begitu, ya berarti kamu tidak memulai sejarah hidupmu, ya. Berarti dirimu dengan orang tuamu, ya berarti satu, ya masih satu madhab. Padahal sangat mungkin, ya
betul orang tuaku cuma petani biasa, tapi aku harus menjadi apakah ahlul ilm, ahlul ta'ah, ahlul ibadah, ya, dan seterusnya. Ya. Tapi Al-Quran juga menjelaskan ya bahwa tema-tema seperti ini, bahwa seorang nabi itu ya ibaratnya manusia biasa, itu malah jadi fitnah ya, malah menjadi sumber keantiannya untuk tidak beriman ya. Ya, jadi memang semua Al-Quran juga sering begitu ya. Jadi pentingnya apa? Pentingnya kesehatan hati ya. Kalau Quran ini dipahami dengan hati ya, hati yang baik, hati yang ya, bersih, hasilnya juga bersih ya. Bukankah misalnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu ya. Hati yang kotor mengatakan ya Allah, Islam itu kok sadis banget ya, ya orang berzina aja dicambuk ya, gitu ya. Tapi bagi orang beriman hasilnya beda, memahaminya nggak begitu ya. Ada ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Hendaklah muslim muslimah harus menjaga pandangan karena hatinya kotor. Islam ini ketat banget sih ya. Ya namanya manusia kan pasti punya ketertarikan kepada lawan jenis. Masa ngelihat aja nggak boleh, galak banget ini ya. Ya begitulah ya. Kalau hati kotor ya, ucapan Allah aja disuudzoni ya. Nasihat Allah disuudzoni, bagaimana nasihat Nabi, bagaimana nasihatannya orang soleh biasa ya. Karena itu biasakan menilai sesuatu dengan hati yang bersih biar hasilnya bersih ya. Maka ayat-ayat seperti ini ya, dalam ayat yang lain misalnya di surat Al-Furqan, karena dipahami dengan pemahaman hati yang jelek ya, maka membuat manusia itu nggak mau beriman ya. Karena dia merasa begini, seorang rasul, seorang nabi, berarti dia orang hebat kan ya. Kalau orang hebat seharusnya sudah tidak memiliki lagi unsur-unsur kemanusiaan ya. Masa nabi tapi masih ke pasar katanya ya. Masa nabi masih lapar ya. Nabi makan ya. Kalau makan berarti dia suka ke toilet ya. Kalau makan berarti kalau lagi lapar ya nggak bisa konsentrasi. Kalau kenyang ngantuk ya. Gara-gara itu jadi nggak mau beriman kepada Rasulullah ya. Maka orang-orang yang salah memahami kemanusiaan atau basyariyah seorang Rasul dicatat oleh Allah. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq ya. Rasul seharusnya itu harus kaya, masa Rasul sangat miskin begitu? Laula unzila alaihi kanzun ya. Seharusnya Rasul itu punya bodyguard dari malaikat ya. Au jaa ma'ahu malakun fayakuna ma'ahu nadhira ya. Ya, dicatat oleh Allah di surat di surat Al-Isra ya. Wa qalu lan nu'mina laka hatta ya tafjira lana minal ardi yanbu'a ya. Kamu mau beriman kalau kamu bisa ya menjadikan tanah kita ini ya menjadi sumber mata air ya. Kamu mau beriman kalau kamu katanya nabi, masa rumahnya ya rumahnya sangat reot begitu. Seharusnya rumahnya dari emas don, dari emas. Au yakuna laka baitun min zukhrufin ya. Nabi sama kita, seharusnya Nabi itu bisa terbang, autar qafis sama ya. Nah, ini ketika melihat penjelasan Allah itu dengan hati yang kotor ya.
atau ya dalam kasus kehidupan normal orang yang nggak mau mengambil pelajaran dari orang yang telah dimuliakan oleh Allah karena misalnya karena terlalu diingat kekurangannya, padahal itu kan sudah dihapus oleh Allah. Kenapa kamu anti banget sama Syekh Hasan al-Banna rahimahullah? Dia kan dulu ahli bid'ah. Dia itu dulu pindah-pindah dari sebuah grup tasawuf A pindah tasawuf B. Masa kita mau percaya orang ahli tasawuf? Padahal itu kan dulu dia udah bertaubat, dia sudah mencoba mengambil kesimpulan tasawuf itu benar upaya untuk membersihkan jiwa. Tapi tidak harus begitu, seharusnya begini nih intinya siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu sudah lebih dari tasawuf nggak perlu tasawuf itu pakai muter-muter itu kayak apa itu tarian tasawuf namanya katanya dengan muter-muter itu lebih dekat dengan Allah lebih dekat dengan Allah baca Quran, ngapain muter-muter tasawuf itu kalau zikir harus geleng-geleng kepala, harus gerak-gerak, ada yang pakai lompat-lompat macam-macam. Udah baca Quran tadabbur itu hasilnya lebih dari itu. Itu kan sudah diluruskan semua macam-macam di majelis ini pernah juga saya menjelaskan tentang seorang alim yang baru setahun ini meninggal, Syekh Ahmad Al-Qattan yang terkenal sebagai Mimbarud Difa' Anil Aqsa. Ceramahnya fokus kepada membela Al-Aqsa. Kalau di negeri ini kan ceramahnya fokus tentang jaga hati ada yang fokus tentang sedekah, ada yang fokus tentang zikir Syekh Ahmad Al-Qattan fokus tentang pentingnya membela Al-Aqsa sehingga dikatakan sahib Mimbarud Difa' Anil Aqsa. Beliau masa remajanya memang komunis, itu sering diangkat-angkat. Ngapain kita percaya sama orang dulunya komunis? Sehingga gara-gara ingat komunisnya, jadi nggak tertarik sama penjelasan-penjelasan tentang Al-Aqsa. Padahal Rasulullah mengatakan sesuatu yang baik, hatta datangnya dari setan kamu terima. Apalagi cuma datang dari orang yang latar belakangnya jelek, sekarang sudah bertaubat. Udah, orang yang bertaubat itu kaman la dzambalah. Orang bertaubat berarti seperti orang yang tidak berdosa lagi. Maka hati-hati terjerumus oleh sisi kemanusiaan yang kemudian kita jadikan itu sesuatu yang nggak perlu diambil pelajaran. Si fulan masya Allah begini. Wajar lah, memang dia itu dari kecil orang tuanya begini. Kalau kita kan nggak dari kecil, kalau kita orang tua kita kan begitu, nggak mungkin dia kayak dia. Ini termasuk juga mirip seperti ayat tadi, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Fulan masya Allah ini ya wajar lah, dia itu hidupnya memang hidup dalam sebuah lingkungan yang begini. Kita tuh nggak mungkin bisa kayak dia, kan lingkungan kita jelek. Ya udahlah kenapa nggak berpikir mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Segala yang nggak bisa diambil semuanya jangan tinggal semua. Mungkin kita nggak bisa 100% kayak Nabi, bisa 1% kan sudah bagus. Mungkin kita nggak bisa 100% kayak ulama-ulama yang ada itu, Syekh Qardawi, Syekh ini dan lain sebagainya. Ya memang nggak bisa 100%, 1% kan bisa. Lagian Allah itu menilai sesuatu itu dari esensinya, bukan dari
bukan semata-mata dari kemampuan amalnya. Ya. Katakan Syekh Yusuf Qaradawi, ya. Apa esensi dari amal keunggulannya adalah ya, khadimul Islam wal muslimin. Dia itu ya menjadi pelayannya Islam dan muslimin. Ya. Maka siapapun insya Allah bisa dengan cara yang bisa dia lakukan. Ya. Esensinya sama, khadimul Islam wal muslimin. Ya. Syukuran setahun berapa zakatnya? 1 miliar. Ya. Ya memang kita ya, masih jauh seperti itu, tapi bagaimana agar kita juga sudah bisa punya zakat. Ya. Ya, minimal 1 nisab misalnya. Ya. 1 nisab berarti sekarang 1 nisab itu ya katakan 100 juta ya, ataupun 90-an ya, kan 86 gram ya. 86 gram ya, berarti sekitar 90 atau kurang ya. Menjadi orang yang punya 1 nisab. Jadi ya, dikeluarkan zakatnya agar dia menjadi apa? Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Orang beriman yang sukses itu orang yang punya peran berzakat. Ya. Walaupun cuma 1 nisab. Ya. Ya. Sementara yang 1 miliar itu berarti kan bisa 20 nisab kali ya, berlipat-lipat ya nisabnya. Begitulah jamaah rahimakumullah, seharusnya kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat tentang ya basyariyatul rasul wal anbiya, ataupun basyariyatul ulama, basyariyatul mujahid ya. Karena itu seperti yang dikatakan Abu Darda, semua bermula dari mencintai ya. Siapa yang mencintai Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, insyaallah cinta Al-Aqsa, cinta ad-difa' anil Aqsa, membela Al-Aqsa, membela Filistin, membela Gaza ya. Karena dia punya sosok yang telah menunjukkan bagaimana beliau bersusah payah untuk Al-Aqsa ya. Walaupun ya kita sadari ya kita mah nggak ada segramnya dengan Syekh Ahmad Yasin, iya memang ya, tapi yang penting ya, tapi alhamdulillah esensinya ada. Bagaimana beliau punya perhatian yang sangat besar. Saya juga punya perhatian, walaupun perhatiannya masih ala kulli hal ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita pagi hari ini. Wallahu a'lam. Mohon maaf nggak ada tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Unsurul muslimina fi jami'il buldan, unsurul muslimina fi hadzal balad, wansurul muslimina fi Filistin wa fi Gaza, unsurhum nasran aziza. وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وعليك بأعدائهم من اليهود الصهاينة الملعونين شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.